Pembahasan selanjutnya adalah pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional adalah nilai total akhir suatu negara yang dihasilkan selama 1 tahun. Yang selanjutnya adalah konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP, Gross Domestic Product. Gross Domestic Product atau produk domestik bruto itu adalah jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP memiliki rumus yaitu yang sebagai berikut. GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN atau dalam negeri ditambah pendapatan masyarakat luar negeri. Nah, itu akan menghasilkan GDP. Selanjutnya yang kedua adalah produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Rumus dari produk nasional bruto atau GNP adalah GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga adalah produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto adalah pendapatan nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. Jadi rumus dari NNP adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang atau penyusutan barang modal. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus dari NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau PI. Jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Nah, itu adalah pengertian dari pendapatan perseorangan atau PI, personal income. Rumus dari personal income itu sendiri adalah NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Yang keenam adalah disposable income atau DI. Disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus dari DI atau disposable income itu sendiri adalah PI, personal income, dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Mungkin cukup sekian analisis yang saya berikan atas tanggapan video-video tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Amamatum Fidah, NIM E 2019-2051, Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Dalam video kali ini saya akan membuat video tentang analisis dari video yang telah diberikan oleh Bapak Abdul Walud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah inflasi. Pengertian inflasi itu sendiri adalah kenaikan harga secara terus-menerus dan secara umum dalam waktu dan tempat tertentu. Inflasi sendiri itu berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yakni yang pertama inflasi merayap atau creeping inflation. Nah, inflasi ini biasanya terjadi kisaran antara kurang dari 10% setahun. Yang kedua adalah inflasi menengah atau galloping inflation. Inflasi ini biasanya terjadi antara 10% sampai 30% dalam setahun. Yang ketiga adalah inflasi tinggi atau hyperinflation. Inflasi ini biasanya terjadi lebih dari 100% dalam setahun. Selanjutnya adalah berdasarkan penyebab dari inflasi. Berdasarkan penyebab dari inflasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi permintaan itu sendiri terjadi karena banyaknya permintaan dari masyarakat sehingga
mungkin produsen kewalahan untuk menangani permintaan tersebut. Yang kedua adalah cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi ini bisa terjadi karena mungkin naiknya barang produksi. Penyebab inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama itu ada inflasi dari dalam negeri atau yang biasa disebut dengan domestic inflation. Yang kedua ada inflasi yang berasal dari luar negeri atau yang biasa disebut dengan imported inflation. Selanjutnya itu ada sebab-sebab inflasi. Yang pertama adalah inflasi permintaan atau cost plus atau demand pull inflation. Yang kedua adalah inflasi penawaran atau cost plus inflation. Yang ketiga adalah inflasi campuran atau mixed inflation. Dalam ekonomi Islam, inflasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah natural inflation dan yang kedua adalah human error inflation. Selanjutnya di dalam ekonomi Islam itu ada juga solusi-solusi untuk menyelesaikan inflasi, yaitu yang pertama menggunakan kebijakan fiskal dan yang kedua menggunakan kebijakan moneter. Sekian pembahasan tentang inflasi. Selanjutnya adalah uang dan fungsinya. Definisi uang itu sendiri adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, pada zaman dahulu orang-orang itu sering menggunakan uang sebagai alat tukar, baik itu uang yang berbahan dasar emas, logam, ataupun perak. Bahkan zaman dulu juga ada alat sebagai pengganti alat tukar karena belum ada uang, itu adalah barter. Jadi bertukar antara benda dengan benda. Selanjutnya adalah jenis-jenis uang. Yang pertama, jenis-jenis uang menurut pembuatannya. Itu ada uang logam dan uang kertas. Uang logam itu seperti uang 500-an, 200-an, 100-an yang sehari-hari bisa kita jumpai. Yang selanjutnya adalah uang kertas. Uang kertas itu ya seperti uang 100 ribuan, uang 50 ribuan, uang 1000-an yang biasa kita pegang. Selanjutnya itu jenis-jenis uang menurut yang mengeluarkan. Yang pertama adalah uang kartal. Uang kartal itu seperti uang kertas yang biasa kita lihat dan biasa kita pegang sehari-hari. Yang kedua itu adalah uang giral. Uang giral itu seperti cek, giro. Selanjutnya adalah jenis-jenis uang menurut nilainya. Itu ada dua. Yang pertama uang penuh dan yang kedua itu uang tanda. Uang tanda itu seperti jika kita memegang uang 100.000 yang berwarna merah itu pasti ada angka tulisan 100 ribunya. Nah, itu yang dinamakan sebagai uang tanda. Yang kedua adalah fungsi-fungsi uang. Yang pertama, fungsi asli uang. Fungsi asli uang itu ada dua. Yang pertama sebagai uang sebagai alat tukar, yang kedua adalah uang sebagai alat penghitung kekayaan. Yang pertama ada uang sebagai alat tukar. Jadi memang uang itu umumnya digunakan untuk sebagai alat tukar. Jadi semisal saya membeli mobil, orang yang punya mobil tersebut mendapatkan uang dan saya mendapatkan mobil. Yang kedua adalah uang sebagai alat hitung kekayaan. Nah, saya memiliki rumah, kebun, peternakan, toko, terus kontrakan seperti itu. Nah, orang-orang bertanya, berapa sih kekayaan yang kamu miliki? Nah, kita bisa menjawab dengan menghitung kekayaan yang kita miliki dengan rumah, misalnya harganya berapa ratus juta, terus toko berapa ratus juta, mobil berapa ratus juta, dijumlah. Nah, seperti itulah fungsi asli uang. Yang kedua adalah fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama adalah uang sebagai alat tukar. Seperti yang telah dijelaskan di depan tadi, memang umumnya uang itu sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita. Yang kedua adalah uang sebagai alat hitung, dan yang ketiga adalah uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Hampir sama seperti yang dijelaskan di depan tadi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari uang dan fungsinya. Kita akan menuju penjelasan ke selanjutnya.